Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pemirsa setia Irmawar Channel, kembali lagi kepada saya, Syamsul Huda, selaku Wakil Ketua Irmawar. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjadi pembawa acara, yang dimana video kali ini akan membahas tentang Idul Adha atau mungkin Idul Kurban, yang dimana serentak seluruh dunia kaum muslim merayakan hal tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang hangat dengan pembina kita, salah satu pembina Irmawar, yaitu Al-Ustadz Dr. Yusuf MA, di mana beliau akan menjelaskan, akan menjabarkan tentang bagaimana kiat-kiat menjadi panitia kurban yang benar. Oleh karena itu, marilah kita dengarkan secara seksama uraian dari guru kita, dari pembina kita, Ustadz Dr. Helmi Yusuf. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tahun ini kita sampai kembali ke Hari Raya Idul Kurban, Hari Raya Idul Adha, yang mudah-mudahan semua ibadah kurban kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya berdoa juga saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga mendapatkan haji yang mabrur. Berkait dengan masalah kurban, maka penting untuk kita pelajari tentang kurban ini supaya setiap muslim mungkin paling tidak memahaminya, dan kalau memang bisa melaksanakannya sendiri, karena memang Rasulullah memerintahkan agar kurban itu sebaiknya dipotong sendiri oleh orang yang berkurban atau mudhahi. Kesan selama kami sendiri menjadi atau beraktivitas pada penyembelihan kurban ini memang sangat luar biasa. Ya, yang pertama mungkin banyak penghargaan orang kepada kita semua, tetapi yang paling penting adalah kita sudah berupaya untuk menjadikan proses kurban ini sebagai satu proses untuk menjadikan makanan itu menjadi halal. Itu yang paling utama, kesan yang paling tinggi begitu. Ketika kita menyembelih dengan baik, maka hewan-hewan kurban yang kita sembelih insya Allah itu di hadapan agama, di hadapan syariat itu dinyatakan sebagai hewan yang halal untuk dikonsumsi. Sebagai suatu pekerjaan, ya itu selalu saja ada kendala, ya. Biasanya untuk menyembelih itu kita tidak mungkin untuk bekerja sendirian, ya. Nah, jadi mulai dari menyembelih kambing, apalagi menyembelih lebih besar daripada itu, ya sapi, kerbau, nah itu sangat dibutuhkan adanya kerjasama dengan yang lain. Dalam hal ini mungkin ya sahabat-sahabat yang bekerja sebagai tukang jagal. Nah, ini seringkali ada kelalaian pada sisi tukang jagal itu, misalnya ada tambang yang putus, atau mungkin ikatan pada kepala dan kaki yang mungkin kurang kencang, sehingga akhirnya pada proses penyembelihan itu seringkali ya terjadi kambing atau sapi itu berontak, yang akhirnya ya ikatan itu putus. Ini kendala yang sangat luar biasa pada setiap orang yang menyembelih, karena ini sangat berbahaya kalau sapi atau yang lainnya itu punya kekuatan tenaga yang sangat luar biasa, sangat memungkinkan dia bangun, atau bisa jadi dia memusuhi, atau bahasa kita mungkin menendang si penyembelih itu sendiri. Karena betapapun sapi itu mungkin termasuk binatang yang bisa ditaklukkan, tapi nilai-nilai kebinalannya itu pasti ada ketika dia akan disembelih. Ada rasa enggan, takut, dan lain sebagainya. Maka ini penting untuk diperhatikan oleh para teman-teman jagal begitu. Yang kedua, kendala yang menjadikan beratnya proses penyembelihan itu adalah ketika orang yang nonton itu tidak dikendalikan oleh panitia, penyelenggara, dan lain sebagainya, sehingga
ya anak-anak ataupun yang nonton itu berkerubung. Nah, di situ mungkin bisa jadi menyebabkan paniknya hewan kurban, ya. Wabil khusus binatang yang besar misalnya, ya, sapi, kerbau. Semakin besar, ya, binatang tersebut, maka sangat memungkinkan semakin panik itu terjadi, dan itu bisa jadi sangat berbahaya, ya, bagi penyembelih itu sendiri, atau mungkin juga bagi orang-orang yang berada di sekitar di saat mungkin sapi itu atau kerbau itu terlepas lalu kemudian ngamuk, ya. Dan sudah kita bisa lihat kejadian tersebut mungkin, ya, di beberapa tempat yang mungkin bisa kita lihat di WA yang dikirimkan oleh sahabat-sahabat kita begitu. Kemudian untuk masyarakat sekalian, tentu sebagai umat Islam kita memang disunahkan dan sunnah muakkad untuk melaksanakan kurban, dan yang paling baik adalah bahwa setiap orang yang akan berkurban itu seharusnya bisa memotong dengan tangannya sendiri. Nah, untuk itu siapapun kita sebagai umat Islam tentunya harus belajar, ya, untuk bisa menyembelih. Walaupun mungkin penggunaan kemampuan menyembelih ini tidak selalu setiap saat bisa digunakan, ya, namun di saat kita pribadi atau mungkin keluarga kita, wabil khusus kepala keluarga, ya, nah itu seharusnya dialah yang motong sendiri atau yang menyembelih sendiri hewan kurbannya itu. Kemudian untuk para panitia kurban, maka ini memang perlu kerja yang sangat ekstra keras, ya, di dalam proses penyembelihan hewan kurban ini. Lebih-lebih di masjid yang besar yang memang banyak hewan kurbannya, ini tentu membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu, membutuhkan tempat dan lain sebagainya, yang ini merupakan harus dipikirkan, ya, dalam-dalam. Misalnya bagaimana menyembelih sekian hewan kurban yang banyak, kemudian meletakkan hasil kurban yang sudah dipotong, jangan sampai misalnya diletakkan di tanah begitu lama sehingga ini sangat menjadikan hewan kurban itu mungkin terkena kotoran dan lain sebagainya, yang ini merupakan perlu diperhatikan oleh semua panitia penyelenggara. Diharapkan tentunya hewan yang kita sembelih bukan saja sebagai hewan yang halal untuk dikonsumsi, tetapi juga memang merupakan daging atau, ya, makanan yang penuh bergizi dan tidak mengandung kotoran apalagi virus. Wabil khusus di masa-masa sekarang ini, ya, sedang berjangkit, ya, yang disebut dengan PMK, ini sangat berbahaya sekali baik bagi binatang ataupun mungkin bagi lingkungan sekitar. Tentu tidak kalah pentingnya adalah kita perlu mempersiapkan sarana dan prasarana. Ini juga sangat penting bagi panitia, ya, supaya proses penyembelihan tersebut berjalan baik, berjalan cepat, berjalan kondusif. Ini perlu dipersiapkan alat-alat yang memadai untuk hal yang demikian tersebut. Di sisi lain perlu juga adanya, ya, tempat pembuangan yang layak, ya, misalnya pembuangan darah, pembuangan kotoran dan lain sebagainya, ini sangat dibutuhkan. Wabil khusus manakala ini terjadi pada masjid-masjid besar atau penyelenggara-penyelenggara besar yang di dalam proses penyembelihan tersebut mungkin, ya, harus membuang, ya, sisa-sisa penyembelihan, diantaranya darah, kotoran dan lain sebagainya, yang itu mungkin sangat mengganggu bagi lingkungan sekitar, sehingga panitia harus betul-betul mempersiapkan matang-matang kemana aliran darah misalnya, kemana kotoran itu dibuang dan lain sebagainya, sehingga, ya, tidak mengganggu masjid sebagai tempat yang bersih dan juga tidak mengganggu masyarakat sekitar yang mungkin terganggu dengan baunya kotoran. Perlu diingat bahwa sisa-sisa kotoran itu, ya, baik darah ataupun yang lainnya, itu sangat memungkinkan apabila tidak dibersihkan secara baik, itu bisa saja bertahan 2-3 hari bahkan sampai 1 minggu, yang pada akhirnya bau busuk di sekitar tempat penyembelihan itu akan terjadi, ya. Nah, ini akan sangat berbahaya lagi atau sangat tidak nyaman
apabila yang pertama ya bau busuk tersebut ada di lingkungan masjid yang seharusnya itu adalah tempat yang clean, tempat yang bersih dan lain sebagainya. Yang kedua mungkin juga di lingkungan perumahan yang mungkin perumahan itu padat, yang apabila tidak dibersihkan darah, kotoran dan lain sebagainya, yang pada akhirnya itu akan mengganggu ya kenyamanan sekitar tempat tinggal tersebut, karena mungkin bau dan lain sebagainya, karena ada proses ya pembusukan atau pengeringan daripada darah ataupun kotoran dan lain sebagainya. Maka panitia ini penting untuk menyiapkan hal-hal yang sedemikian ini. Saya kira ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat, teman-teman dan lain sebagainya, khususnya juga para petugas penyembelih dan umumnya kaum muslimin. Dan terakhir kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, minal aidin wal faizin, kulla am wa antum bi khair. Terima kasih dari Masjid Jami' Al-Anwar. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah jelas penjabaran dan juga peruraian dari pembina kita Ustaz Dr. Helmi Yusuf tentang bagaimana kiat-kiat menjadi panitia kurban yang benar, maupun kesan dan pesan serta nasihat-nasihat dari beliau untuk para panitia pemotongan hewan kurban. Oleh karena itu, saya Syamsul Huda sebagai pembawa acara di sini mohonkan untuk undur diri kepada teman-teman semua, dan juga jangan lupa kepada teman-teman untuk selalu setia nonton channel kita ini, Irmawar Official, dengan mensubscribe channel ini agar kalian bisa membantu kami semua untuk mengembangkan channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.